Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anakku di kelas 4 SD Tiali Kelas? Ibu harap kalian tetap semangat dan selalu sehat. Alhamdulillah, penilaian tengah semester online sudah selesai dan Ibu doakan agar kalian mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 4, yaitu materi bahasa Indonesia, mengenal unsur-unsur intrinsik cerita. Apa itu unsur intrinsik? Ya, unsur intrinsik adalah unsur-unsur pembangun karya sastra atau cerita yang terdapat dalam setiap cerita. Jadi, unsur intrinsik berasal dari dalam sebuah cerita ya. Apa saja yang termasuk unsur intrinsik? Ya, ada 6, yaitu tema, yang kedua ada alur, yang ketiga latar, yang keempat amanat, kelima ada tokoh, dan yang terakhir adalah watak tokoh. Ya, nanti akan kita bahas satu persatu pengertian dari unsur-unsur ini. Jadi, ketika kalian membaca sebuah cerita, kalian pasti akan menemukan unsur-unsur ini. Ya, kita lanjut ya. Pengertian dari tema. Tema adalah gagasan utama atau dasar cerita. Jadi, kalau kalian ingin mencari sebuah tema dari sebuah cerita, kalian bisa membuat pertanyaan terlebih dahulu. Apa sih yang dibicarakan dalam cerita ini? Ya, contoh tema misalnya ada persahabatan, kasih sayang, dan budi pekerti. Yang kedua, ada alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. Nah, secara umum, alur terbagi ke dalam bagian awal cerita, bagian tengah cerita, dan bagian akhir cerita. Biasanya, pada bagian awal, cerita akan memperkenalkan tokoh-tokohnya terlebih dahulu. Ketika di bagian tengah, sebuah cerita akan memunculkan konflik-konflik atau peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dan di bagian akhir tentunya ending atau akhir dari sebuah cerita. Akhirnya bisa menyenangkan atau bisa juga menyedihkan. Yang ketiga ada latar. Apa itu latar? Ya, latar adalah tempat kejadian dari sebuah cerita. Sebuah cerita tentunya mengandung latar tempat ya. Ya, contoh latar tempat misalnya ada hutan, ada istana. Contoh cerita yang mengambil latar tempat di hutan, misalnya kisah tentang kancil dan buaya. Nah, itu tempat kejadiannya di hutan. Yang kedua, contoh cerita yang mengambil latar tempat di istana ada kisah Roro Jonggrang. Nah, yang ketiga, contoh latar tempat misalnya di sekolah. Biasanya cerita tentang persahabatan mengambil latar tempat di sekolah. Contoh lain bisa juga sebuah cerita mengambil tempat di sebuah desa. Biasanya menceritakan suatu keluarga yang tinggal di sebuah desa ya. Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjut. Yang keempat ada tokoh. Tokoh adalah pemeran dalam sebuah cerita. Nah, tokoh dapat berupa manusia, binatang, maupun benda, tergantung dari jenis cerita atau temanya ya. Oke, sampai sini paham ya? Sekarang kita lanjut. Unsur cerita yang selanjutnya adalah watak tokoh. Apa itu watak tokoh? Kata lain dari watak adalah sifat ya, sifat seseorang atau sifat dari tokoh tersebut. Contohnya, sifat yang biasa kita temukan di kehidupan sehari-hari. Ada orang yang jujur, rajin, suka menabung, taat beribadah, sombong, dan lain-lain. Jadi kalian bisa menemukan watak tokoh atau sifat para tokoh dari cerita tersebut. Oke, yang terakhir ada amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan dalam sebuah cerita. Ya, amanat bisa berupa nasihat, anjuran, ataupun larangan. Jadi, ketika kalian selesai membaca cerita, pasti kalian akan menemukan pesan yang ingin disampaikan oleh sang pengarang cerita. Contoh dari cerita Malin Kundang, kita bisa mendapatkan amanat atau pesan, yaitu kita harus berbakti kepada kedua orang tua, atau kita tidak boleh durhaka kepada ibu. Ya.
Oke, di sini Ibu akan memberikan contoh cerita ya tentang tupai dan kelinci pemalas. Ya, Ibu bacakan ya. Di sebuah hutan tinggallah dua sahabat. Mereka adalah seekor kelinci dan seekor tupai. Setiap hari mereka selalu menghabiskan waktu bersama-sama. Ya, pada suatu hari, tupai mengatakan kepada kelinci, "Musim hujan sebentar lagi akan datang. Mari kita bekerja membuat sarang, supaya bila hujan turun, kita punya tempat untuk berteduh." "Ya, betul juga kata kamu. Tapi izinkan aku istirahat dulu," jawab kelinci. Dari kutipan cerita tersebut, ada beberapa unsur intrinsik yang dapat kita ketahui. Ya, di sini Ibu akan memberikan contoh hanya beberapa unsur saja ya. Oke, sekarang kita cari latar tempatnya ya. Tadi latar tempatnya ada di hutan. Tokohnya siapa? Ya, tokohnya hanya ada dua ya, karena yang disebutkan di dalam cerita hanya ada dua, yaitu tupai dan kelinci. Tokohnya di sini adalah binatang ya. Lalu temanya apa? Temanya tentang persahabatan. Ya, ini contoh dari unsur intrinsik yang bisa kita dapatkan dari cerita yang berjudul Tupai dan Kelinci. Ya, Ibu ulangi lagi, yaitu latar tempatnya di hutan, tokohnya ada dua, tupai dan kelinci, sedangkan temanya yaitu tentang persahabatan. Ya, masih ada lagi unsur-unsur lain ya dari cerita ini. Oke. Ya, tentu saja kalian bisa menemukan unsur-unsur lain dari cerita lain yang kalian baca ya. Ya, sampai sini dulu penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.